Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nola Rizky Adalia dengan NIM 0403118181823013 dan rekan saya Ragil Septiani dengan NIM 0403118181823005 yang akan memaparkan materi tentang kalkulus. Kalkulus terdiri dari plak bakteri termineralisasi yang terbentuk pada permukaan gigi asli maupun pada protesa gigi. Sedangkan plak merupakan deposit lunak yang terdiri dari kumpulan bakteri dalam matriks glikoprotein dan polisakarida yang membentuk lapisan biofilm, melekat pada permukaan gigi dan permukaan keras lain di rongga mulut, termaksud restorasi cekat dan lepasan, dan tidak mudah hilang dengan kumur atau spray. Untuk klasifikasi kalkulusnya terbagi atas dua, yaitu kalkulus supragingiva dan kalkulus subgingiva. Untuk kalkulus supragingiva terletak dari koronal hingga margin gingiva. Biasanya berwarna putih atau kuning keputihan. Warnanya dipengaruhi oleh kontak dengan zat seperti tembakau dan pigmen makanan, dan berkonsistensi keras dan mudah terlepas dari permukaan gigi. Dua lokasi yang paling umum untuk perkembangan kalkulus supragingiva ini biasanya terdapat pada permukaan bukal molar rahang atas dan permukaan lingual gigi anterior mandibula. Selanjutnya ada kalkulus subgingiva. Kalkulus subgingiva terletak di bawah puncak di bawah margin gingiva, sehingga tidak terlihat pada pemeriksaan klinis. Berkonsistensi keras dan padat, seringkali tampak berwarna coklat tua atau hitam kehijauan, dan merekat erat pada permukaan gigi. Lokasi dan luasnya kalkulus subgingiva biasanya dapat dievaluasi menggunakan sonde. Untuk komposisi dari kalkulus ini terdiri atas komponen anorganik dan organik. Komponen anorganik kalkulus ini terdiri atas kalsium fosfat, kalsium karbonat, dan magnesium fosfat, serta sejumlah ion logam lainnya. Kemudian, kurang dari 2/3 bahan anorganik ini mempunyai struktur berupa kristal. Bentuk kristal yaitu hidroksiapatit sebesar 58%, magnesium with loctite sebesar 21%, oktakalsium fosfat sebesar 12%, dan brucite sebesar 9%. Dan terdiri dari komponen organik, yaitu campuran protein polisakarida kompleks, sel epitel desquamasi, leukosit, dan berbagai jenis mikroorganisme lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ragil Septiani. Baiklah, saya akan menjelaskan teori mineralisasi kalkulus. Terdapat 6 teori untuk mineralisasi kalkulus. Teori yang pertama yaitu teori CO atau teori karbon monoksida, di mana terjadi pengendapan garam kalsium fosfat yang terjadi akibat adanya perbedaan tekanan CO dalam rongga mulut dengan tekanan CO dari duktus saliva, yang akhirnya menyebabkan pH saliva meningkat sehingga larutan menjadi jenuh. Yang kedua, teori protein. Pada konsentrasi tinggi, protein klorida saliva bersinggungan dengan permukaan gigi maka protein tersebut akan keluar dari saliva, sehingga mengurangi stabilitas larutannya dan terjadi pengendapan garam kalsium fosfat. Yang ketiga, teori fosfatase. Fosfatase berasal dari plak gigi, di mana sel-sel epitel mati atau bakteri. Fosfatase membantu proses hidrolisa fosfat saliva sehingga terjadi pengendapan garam kalsium fosfat. Teori yang keempat yaitu teori esterase, di mana esterase terdapat pada mikroorganisme dan membantu proses hidrolisis ester lemak menjadi asam lemak bebas. Jika berkontak dengan kalsium, akan membentuk kalsium fosfat. Teori yang kelima yaitu teori amonia. Pada waktu tidur,
aliran saliva akan berkurang, sehingga urea pada saliva akan membentuk amonia yang menyebabkan pH saliva menjadi naik dan terjadi pengendapan garam kalsium fosfat. Dan teori yang terakhir yaitu teori pembenihan, di mana plak gigi merupakan tempat pembentukan inti ion kalsium dan fosfor yang akan membentuk kristal inti hidroksiapatit dan berfungsi sebagai benih kristal kalsium fosfat dari saliva jenuh. Untuk pencegahan dan perawatan kalkulus, bisa dengan melakukan penyikatan gigi sebanyak 2 kali sehari, agar debris makanan bisa dihilangkan, kemudian menggunakan pasta gigi fluoride. Pasta gigi fluoride ini selain bagus untuk enamel gigi, juga bagus dalam menghilangkan debris makanan, sehingga mencegah terjadinya pembentukan plak dan kalkulus. Selanjutnya flossing, menggunakan dental flossing untuk menghilangkan debris pada sela-sela gigi atau pada interdental, kemudian scaling dan root planing itu merupakan perawatan untuk menghilangkan kalkulus menggunakan scaler dan alat untuk root planing. Kemudian peran mikroorganisme dalam mineralisasi kalkulus. Untuk mineralisasi kalkulus ini pada umumnya itu terjadi secara ekstraseluler di sekitar organisme gram positif dan gram negatif. Namun juga dapat terjadi secara intraseluler, di mana organisme berfilamen, difteroid, dan spesies Bacterionema dan Veillonella itu memiliki kemampuan untuk membentuk kristal apatit intraseluler, sehingga terjadi proses mineralisasi dan bakteri terkalsifikasi membentuk plak bakteri. Nah, plak bakteri ini dapat berpartisipasi aktif dalam mineralisasi kalkulus dengan membentuk fosfatase yang mengubah pH plak dan menginduksi mineralisasi. Tetapi pendapat umum adalah bahwa bakteri ini hanya terlibat secara pasif dan hanya dikalsifikasi dengan komponen plak lainnya. Bahaya kalkulus. Jadi untuk bahaya kalkulus ini, jika sudah terbentuk plak bakteri, maka kalkulus akan terbentuk. Jika kalkulus ini dibiarkan saja, tidak dilakukan perawatan, maka kalkulus ini akan mendesak gingiva dan terjadilah resesi gingiva. Nah, dengan adanya resesi gingiva ini, maka dentin gigi pada akar gigi itu bisa terpapar dan terjadilah hipersensitivitas dentin. Jika terjadi hipersensitivitas dentin, di mana permukaan akar yang terpapar ini juga bisa tertutupi oleh kalkulus jika semakin lama dibiarkan saja kalkulusnya, sehingga oral hygiene-nya menjadi buruk, terjadilah inflamasi gingiva. Jika inflamasi ini tetap dibiarkan, maka bakteri tadi akan masuk ke jaringan periodontium dan terjadilah periodontitis yang mengakibatkan kehilangan perlekatan pada gigi. Jika telah kehilangan perlekatan pada gigi, maka gigi akan menjadi goyang. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.